Apa hikmahnya santri nakal? Santri itu bojo yang pinter semua, soleh semua, baik semua, paham semua gitu. Kok ada yang nakal, kadang-kadang sumpek. Tapi kalau saya pikir itu yang membuat gitu juga Allah. Hikmahnya nakal itu supaya kiainya tambah gak bisa tidur, akhirnya doa, nangis sama Allah. Dan hikmahnya yang kedua, maka orang itu kalau melihat hikmah Allah di dalam ciptaannya itu jadinya itu tidak mudah sumpek. Dia akan mengatakan ini pasti ada hikmahnya. Nah, ini perkara seperti ini diceritakan oleh ini Syekh Muqatil Ibnu Sulaiman, mufassir besar pada zaman dulu, kepada Raja Harun ar-Rasyid. Maka Raja Harun ar-Rasyid itu nguji kepada Muqatil Ibnu Sulaiman ini, kamu bilang semua ada hikmahnya. Sekarang apa hikmahnya Allah menciptakan lalat ini? Ini pengganggu aja ini. Maka Muqatil Ibnu Sulaiman mengatakan hikmahnya diantaranya ya Amirul Mukminin, supaya lalat ini menginjak-injak hidungnya raja-raja di dunia ini termasuk Tuhan, biar tawadhu. Katanya Muqatil Ibnu Sulaiman, oh bener kamu, pinter kamu itu nih. Jadi kalau orang itu mau memahami hikmahnya kejadian itu pasti ada hikmahnya. Apa saja itu. Kalau kita tidak tahu ya karena kebodohan kita aja. Wong semua itu kejadian itu ditentukan oleh Allah. Ditulis di Lauhul Mahfuz. Nggak ada kejadian itu. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Dan kita tidak akan memahami 100% hikmah-hikmah ini, tetapi sebagian. Ya, yang sebagian itulah yang kamu tahu, itulah yang kamu berkewajiban untuk menyikapinya dengan benar, menggunakannya sesuai dengan ridha Allah. Dan apa itu sikap yang benar itu? Kalau kamu bersikap sesuai dengan syariat, ya itulah namanya ridho dengan hikmah itu. Kalau kamu mensikapi apa saja tidak sesuai dengan syariat, berarti kamu tidak ridho dengan hikmah. Kasarnya, kalau sedih sikapilah dengan sabar, kalau seneng sikapilah dengan syukur, kalau maksiat sikapilah dengan istighfar, kalau taat sikapilah dengan syuhudul minnah, merasa ini taufik Allah. Itu katanya Syekh Hasan Asyadili rahimahullah. Karena kita tidak mampu memahami hikmah Allah yang begitu banyak, ini nggak memahami. Makanya mestinya kalau orang tuh memahami semua hikmah Allah itu nggak ada istilah sabar, itu syukur tok itu. Tapi karena kita ini nggak paham, akhirnya perlu sabar. Tapi kita kalau sabar juga sudah ikut perintah Allah, itu sudah satu kebaikan. Jadi kalau bisa kita menghadapi apa aja itu dengan syukur, tapi syukurnya itu ya sesuai dengan syariat. Nanti ada maksiat, wah kamu syukur. Syukurnya maksiat. Kalau ada maksiat itu syukurnya dengan dakwah, dengan amar ma'ruf nahi mungkar, itu syukurnya begitu itu. Syukur itu harus sesuai dengan syariat. Kalau nggak sesuai dengan syariat bukan syukur lagi. Maka dokter-dokter zaman dulu karena terpengaruh teori Darwin, ini termasuk dalil kebenaran teori Darwin ini nggak ada gunanya sebetulnya usus buntu ini. Maka ini cuman ya ketinggalan, mestinya harus dibuang aja. Maka kalau ada orang usus buntunya sakit, langsung potong. Di setelah sekian lama ratusan tahun ilmu kedokteran maju, mereka terkejut, ternyata orang-orang yang usus buntunya dipotong itu
ketahanan tubuhnya jadi berkurang. Oh, ternyata itu ada fungsinya ini. Nah, itu bohong teori Darwin itu, ternyata ini ada fungsinya. Ini untuk apa itu, termasuk diantara anggota badan untuk menguatkan itu ketahanan tubuh. Ini salah satu contoh. Ini pada abad modern ini, kata-kata modern itu. Jadi banyak anggota tubuh itu yang tidak diketahui apa itu hikmahnya. Masuk empedu itu. Orang dulu tuh nggak tahu hikmahnya itu. Empedu itu apa, nggak ada fungsinya apa-apa itu. Ternyata empedu itu untuk saringan racun-racun. Sehingga tidak masuk ke tubuh, disaring di situ. Ketika empedu dipotong, orang kena racun sedikit jadi mampus. Nah sekarang itu banyak orang itu kena sakit empedu, dipotong empedunya. Nah ini anggota-anggota manusia yang di dalam itu begitu rumit. Nah, ini baru anggota yang zahir, belum rohnya. Oh lebih banyak, lebih rumit lagi ini. Ini semua menunjukkan bahwa manusia ini Masya Allah. Bukan hanya manusia saja, seluruh makhluk Allah itu ada hikmah-hikmah yang tidak ada batas. Nah kalau orang itu berpikiran seperti ini kan jadi tenang. Mungkin ada hikmahnya ini. Mungkin ada hikmahnya. Apa hikmahnya santri nakal? Santri itu bojo yang pinter semua, soleh semua, baik semua, paham semua gitu. Kok ada yang nakal, kadang-kadang sumpek. Tapi kalau saya pikir itu yang membuat gitu juga Allah. Hikmahnya nakal itu supaya kiainya tambah gak bisa tidur. Nah, akhirnya doa, nangis sama Allah. Dan hikmahnya yang kedua supaya tampak itu fadilahnya orang-orang yang pintar itu tampak dengan adanya yang beler-beler itu. Hikmahnya yang ketiga, ini hikmah yang paling penting ini, supaya setelah daurah itu terus takhusus untuk menyempurnakan kelemahannya. Itu hikmah yang paling penting itu. Masih ada lagi 10.000 kurang 3 itu. Kamu cari sendiri ya. Karena yang menciptakan itu Allah. Jadi kita kok jangan terlalu buruk sangka terus. Santri ini nggak ada manfaatnya. Ada. Gue ngerame ini jagatnya. Ben jagat gak sepi ya, ning sing ngono ning sing ngene ben gak sepi ya. Nek pinter kabeh ngomong kabeh sapa sing ngrungokne ya. Ya sene sing ngono sing ngene ben rame. Dadi wong sing paling pinter, sing paling ampuh wong sing manut ning Gusti Allah. Ringese ngono kuwi. Sang ngerjek pendapatku ini wis gong pinter kuwi. Wis gong pinter. Gak ngaruh awake dhewe. Nek wis manut pokoke aku manut. Sami'ana wa ata'na, kayak pinter. Maka sidino itu sing moho ngilmoni, ngono lho kan. Nah sing mbono iki wong Ranjawa melok wong Ranjawa ya kecemplung sumur bareng-bareng. Sing mbono itu lho Gusti Allah. Yang kene awake dhewe ngaji ben dadi wong piye to? Ben dadi wong manut. Oh gak ben dadi wong sing pinter. Oh gak ben dadi wong sing cerengkel. Oh gak dadi wong sing ngene sing ngono, dadi wong sing manut. Manut ning Gusti Allah wis pole kehebatane manusa wis manut ning Gusti Allah. Dohir batin apa itu? Iya bara. Sing mbokno tuh sing maha kuwasa. Masa kowe ora dadi ora untuk bagian kekuasaane. Sing mbokno tuh sing maha rahman, masa gak bagian rahmate. Sing mbokno tuh kang
sing ngawuri sakabehane perkara mosar kleru kowe. Ora. Ya, siapa yang mau tanya? Siapa yang mau tanya? Kalau zahirnya ayat wa'allama Adam al-asma'a kullaha, zahirnya itu ya semua nama apa saja sudah diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam. Tapi kalau menurut tafsir-tafsir tidak begitu. Menurut tafsir-tafsir itu maksudnya wa'allama Adam al-asma'a kullaha itu oleh Allah diajari nama-nama benda-benda di bumi yang merupakan medan khilafahnya Nabi Adam. Kan tadi sudah saya katakan, setiap lafaz-lafaz yang umum walaupun ada kata-kata kulnya itu mungkin saja ada tahsis. Mungkin saja ada tahsis. Ya tahsis itu kadang-kadang lafzi, ada lafaz yang mentahsis, kadang-kadang dengan akli, karena ilmunya Rasulullah pasti lebih tinggi dari ilmunya Nabi Adam, tidak mungkin di bawahnya. Maka yang Allah kasih tahu kepada Nabi Adam itu ya pasti di bawahnya yang Allah kasih tahu kepada Rasulullah. Kalau menurut saya, maka alama Adam al-asma'a kullaha itu hanya sebagian. Kul di sini maknanya sebagian, ringkasnya begitu. Karena kalau dimaknani semuanya, wah gawat itu. Karena nama Allah itu nggak ada batasnya, ilmu Allah nggak ada batasnya. Berarti Nabi Adam tahu semua yang diketahui Allah, ya nggak mungkin toh. Pasti ada yang dia tidak tahu. Ada lagi? Sudah.